Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril kahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, salah satunya dalam kehidupan ini yakni nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain sebagainya. Kemudian jika engkau jadikan air lautan sebagai tintanya, kemudian ranting-ranting dan pepohonan yang ada di dunia ini engkau jadikan sebagai tangkai penahnya, niscaya engkau belum bisa untuk menghitung nikmat Allah. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahlawan padang pasir yang tidak pernah memakai sisir, pahlawan proklamator yang tidak pernah menaiki motor, yang mana dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, yang mana beliau merupakan profesor di seluruh dunia, imam di kala salat, panglima di kala perang, yang bertitelkan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga di dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan berikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, a'dattul ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh suatu tempat, yakni yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama disebut dengan kehidupan khayali namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka dari itu Al-Quran mengajarkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian sampai menggunakan sistem jilat atas injak bawah sikut kiri kanan yang penting dapat kedudukan, padahal itu tidak lebih dari pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di suatu tempat yang terpuji, dan engkau akan mendapatkan pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Saudara-saudara kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, bahkan kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3 bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran sehingga dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang-orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlaqul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat qanaahnya, ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kaum muslimin dan muslimat rahimah wa rahimani kumullah, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini bisa membawa kita dan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk umat-umat dan manusia yang nantinya akan masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.